Saya Esther Lianawati, penulis buku Ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan, Psikologi Feminis untuk Meretas Patriarki. Saya psikolog dan peneliti di Lembaga Hipatia, Pusat Penelitian Psikologi dan Feminisme di Prancis. Dan buku Ada Serigala Betina ini cukup banyak memuat pemikiran-pemikiran psikologi dan feminisme dari Prancis. Misalnya dari yang klasik seperti Simone de Beauvoir sampai dengan yang terbaru mengenai kekuatan penyihir dari Mona Chollet. Ada pula mengenai neuropsikologi feminis yang bicara mengenai otak dan ideologi gender, juga mengenai tubuh dan kecantikan perempuan dari perspektif feminisme fenomenologis yang mulai muncul kembali belakangan ini di Prancis. Nah, bisa dibilang buku ini merupakan sumbangan Lembaga Hipatia yang pertama kali secara resmi untuk publik Indonesia. Untuk ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Rifai Asyari yang sudah mengusulkan penerbitan buku ini dan juga kepada IE Books yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Buku ini sendiri sebenarnya terdiri dari dua bagian besar. Sekalipun buku ini sendiri tersusun dalam 3 bab ya. Nah, bagian yang pertama adalah psikologi feminis, sejarah kemunculan dan perkembangannya, sampai dengan hasil-hasil penelitian yang terkini. Saya akan sangat senang jika mahasiswa-mahasiswi psikologi mau membaca buku ini, karena setahu saya, psikologi feminis hampir tidak pernah diberikan di perkuliahan di fakultas psikologi ya. Dan jika kalian tertarik dengan sejarah feminisme, juga mengapa tidak membaca buku ini, karena perkembangan psikologi feminis dengan sejarah gerakan perempuan atau perjuangan kelompok perempuan juga sebenarnya saling mempengaruhi. Nah, bagian kedua buku ini bicara mengenai psike atau jiwa perempuan yang berpijak pada pengalaman perempuan-perempuan. Bermula sebenarnya dari pengalaman perempuan-perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Saya tidak mengabaikan adanya aspek-aspek struktural seperti ketergantungan ekonomi, masalah anak, masalah nama baik yang memang menghambat perempuan-perempuan korban KDRT untuk keluar dari relasi kekerasan ini. Tetapi sebenarnya ada faktor psikologis yang jauh lebih mendasar yang menjadi faktor pembeda menurut saya, yang membedakan antara perempuan-perempuan yang akhirnya berani memutuskan untuk pergi meninggalkan pelaku dengan perempuan-perempuan yang memang cenderung memilih untuk bertahan. Nah, disinilah pentingnya menyelidiki ke dalam jiwa korban yang merupakan bagian terdalam dari korban, bukan untuk mencari kesalahan korban, tetapi untuk membantunya mengenali dan menemukan diri yang akhirnya akan membantu si korban untuk mencintai dirinya, yang merupakan landasan atau dasar dari relasi yang sehat. Jika penyelidikan diri ini tidak dilakukan oleh korban, bukan tidak mungkin, bahkan sangat mungkin, sekalipun ia telah melepaskan diri dari relasi kekerasan, ia akan kembali terjebak dalam relasi baru dengan pelaku lain. Nah, tentunya penyelidikan diri ini bukan hanya perlu dilakukan oleh perempuan korban, tetapi juga oleh setiap perempuan. Meskipun memang momennya pada masing-masing perempuan akan berbeda-beda. Pada diri saya sendiri, momen itu baru datang ketika setelah kehadiran putri pertama saya. Pada saat itu saya merasa sangat tertekan oleh tuntutan masyarakat Prancis atas peran saya sebagai ibu. Seperti yang saya tuliskan dalam pengantar buku,
Penyelidikan diri sama sekali bukan tugas mudah. Rasanya sangat tidak menyenangkan ya. Rasanya sangat memalukan, rasanya sangat tidak nyaman ketika saya melihat ke dalam diri saya dan saya menemukan kelemahan-kelemahan saya, kenaifan-kenaifan saya. Saya merasa diri saya sudah begitu bodoh, sudah begitu naif. Kok bisa ya saya melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu dalam hidup saya? Kok bisa ya saya begitu naif, begitu bodoh? Dan penyelidikan diri ini juga sangat menyakitkan karena membuka masa lalu saya, membuka luka-luka lama yang memang belum sembuh, tetapi hanya saja saya tutupi, saya sembunyikan, dan itu rasanya sangat tidak mengenakan ya, sangat menyakitkan. Tetapi justru setelah penyelidikan diri inilah saya belajar mengenali diri dan saya menemukan diri saya sendiri dan saya menemukan kekuatan saya. Sejak itu saya berani menjadi diri saya sendiri, saya berani mengambil keputusan, saya tidak lagi bersembunyi di balik ketakutan-ketakutan saya tidak lagi dicengkeram oleh ide-ide ingin menjadi anak, ibu, istri, dan perempuan yang sempurna. Saya merasa begitu lega, begitu bebas, dan begitu damai. Dari pengalaman perempuan-perempuan yang berani keluar dari relasi toksik, dari relasi penuh kekerasan, baik dari kekerasan pasangan maupun kekerasan orang tua ya. Perempuan-perempuan yang berani meninggalkan pria-pria beristri, perempuan yang berani meninggalkan pacar yang mengancam dan menghina karena ia tidak perawan, dan ragam perempuan lainnya, pengalaman perempuan lainnya, dan juga dari penyelidikan diri saya sendiri. Tulisan-tulisan pada bagian kedua buku ini lahir dengan tulisan utama yang kami angkat sebagai judul buku adalah Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan. Karena memang pada dasarnya setiap perempuan punya kekuatan serigala betina ini. Apa saja kekuatan serigala betina? Kalian bisa temukan di dalam buku ini. Nah, akhir kata, izinkan saya, si psikolog yang pernah jadi perempuan naif ini, yang pernah punya banyak kompleks, yang pernah terkungkung dalam nilai-nilai patriarkis, untuk menyampaikan pesan ini. Jika kamu saat ini merasa terjebak dalam masalah yang sama setelah sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, jika kamu merasa selalu jatuh cinta pada orang yang salah, jika kamu merasa selalu gagal, jika kamu tidak percaya diri atau kamu merasa dirimu tidak berharga, jika kamu sedang dalam relasi kekerasan, jika kamu menjalin hubungan yang toksik yang menguras habis energimu, ambillah waktu untuk bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya membawa kamu sampai masuk ke dalam relasi yang tidak sehat ini, sampai masuk ke dalam permasalahan ini? Apa yang menjadi kelemahan-kelemahanmu yang membuatmu merasa tidak mampu untuk keluar dari persoalan ini? Apa ketakutanmu yang membuatmu lebih memilih untuk berada di zona aman ini? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan tetapi kamu tidak berani lakukan? Dan jika saat ini kamu merasa kamu berada pada titik terendah dalam hidup kamu merasa dicekam ketakutan, kamu diliputi kesedihan, kepahitan, kamu merasa dikekang, dikendalikan, tidak berdaya, putus asa, kamu merasa sangat tertekan, kamu merasa ingin memberontak tetapi kamu tidak berani. Sebenarnya
serigala betina dalam dirimu sedang melolong. Dengarkan lolongannya, selidiki dirimu, dan temukan kekuatan serigala betina di dalam dirimu. Dan bukan tidak mungkin kamu akan menemukan kekuatan ekstra, kekuatan si penyihir. Karena jika kamu adalah perempuan lajang yang belum menikah katanya, di usia yang sudah seharusnya menikah menurut masyarakat kita, jika kamu adalah janda, jika kamu adalah perempuan yang tidak punya anak, jika kamu adalah perempuan yang sudah semakin bertambah usia, yang sudah mulai punya kerut-kerut dan uban, jika kamu merasa dirimu aneh atau kamu dianggap aneh oleh lingkungan kamu, jika kamu merasa tidak normal atau kamu dianggap tidak normal oleh masyarakat karena kamu menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan standar masyarakat, kamu sebenarnya adalah cicit dari penyihir yang selamat dalam perburuan penyihir. Dan kamu adalah ikon feminis abad ke-21. Selamat membaca buku ini, selamat menyelidiki diri, dan selamat menemukan kekuatan pembebas jiwa. Terima kasih.